Kita kembali lagi pada channel yang sangat membahagiakan, yang mana kita akan menjelaskan agama secara ringkas, simple, sederhana. Karena simple sudah pasti sederhana. Alih-alih agama menjadi hal yang sangat berat, yang ekstremis. Tidak. Di channel kami kita akan menjelaskan agama sebagaimana saya jelaskan pada awal video ini, bahkan dibungkus dengan wibu-wibu. Ini kalian tahu cincinnya Kakuzu. Dan kenapa kita akan menjelaskan agama secara santai? Karena tentu saja penjelasannya, referensinya dibacakan oleh ustadz yang juga agak santai, sampai melahirkan ustadznya saja santai, sampai pada kehidupannya santai. Karena Islam itu santai. Oke. Masalahnya adalah sebagai umat yang beragama, kita sering bingung bagaimana redaksi air terhadap kehidupan sehari-hari, yang mana air menjadi air menjadi hal yang sangat penting bagi kita sehari-hari untuk berwudu, adus besar. Bagaimana sifat air yang kemudian dijadikan tolak ukur kesucian, ini akan dijelaskan langsung oleh Bapak Preferensi. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang air yang diperbolehkan digunakan untuk berwudu, yakni ada 7 tipe ya. Langsung pada teksnya, anwaul miyahi al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thadi wa ma'ul barodi. Yang pertama ialah ma'us sama'i, yang biasa kita kenal dengan air hujan. Gitu. Yang nomor 2 ialah air laut, air asin. Yang ketiga ialah air tawar, atau biasa kita temukan di sungai atau lain sebagainya. Sedangkan air keempat ialah ma'ul bi'ri, air sumur. Sedangkan yang nomor 5 ma'ul aini, mata air atau air sumber yang biasa kita temui ketika menggali sumur dan lain sebagainya. Oke. Yang nomor 6 ialah ma'us thalji, air embun, yang misalnya kita kumpulkan dan terdapat sekitar 1 liter dan lain sebagainya, lalu kita gunakan wudhu, itu tetap disahkan. Oke. Sedangkan yang terakhir ma'ul baradi, yaitu air beku yang biasa kita temukan di kutub utara maupun kutub selatan. Sedemikian. Terima kasih. Oke. Tunggu dulu. Kita belum kameramen jangan coba-coba off kameranya. Tadi air yang harus kita gunakan, yang bukan harus, artinya yang boleh kita gunakan untuk tahir. Jadi sekarang kita akan menanyakan bagaimana makruhnya air yang untuk kita wudu, haramnya yang untuk ketika wudu, dan nanti ada topik yang lebih menarik jika sampean para viewers YouTube saya, subscriber YouTube saya menanyakan, kenapa kok harus basuh sama air? Kenapa enggak sama udara gini, sama apa gitu? Santai, santai. Kita tanyakan, apa Pak Ustadz, air apa yang haram digunakan dan makruh digunakan untuk dijadikan wudu, atau tidak sah wudunya jika menggunakan air misal oli, ya jelas lah ya. Oli top one apa gitu. Ya gitu. Santai saja. Untuk haram, salah satunya ialah air curian. Namun dalam kategori iya Ustaz. Jangan begini, tunggu dulu. kalau Begini. sumur
Sumur yang ada sumbernya dicuri sumbernya ke rumah saya kan nggak bisa Ustaz. Langsung. Maksudnya begini. Air curian, semisal kita mengambil ember pada sumur yang bukan hak milik kita, tanpa bicara pada yang punya, maka diharamkan. Akan tetapi disahkan. Wuduknya sah. Iya, disahkan. Tapi haram ya karena hak Tapi orang. tetap haram. Sedemikian. Tentang air yang makruh, ini ada dua tipe. Menurut ulama satunya dimakruhkan, sedangkan ulama satunya tidak dimakruhkan. Yang satu dan yang satu ini ulama siapa? Imam Golongan Rafi'i dan Imam Nawawi. mana? Oke. Begitu. Menurut pendapat Imam Nawawi, tidak dimakruhkan sama sekali menggunakan air yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Ya enggak Ustaz. Kalau panas ya poton muka saya merah. Ya, Langsung ke Pak maksudnya Ustaz. begini. Pak Ustaz. Sedangkan menurut Imam Rafi'i tetap dimakruhkan karena berakibat fatal pada kehidupan kita, seperti muka, takut kemerahan dan lain Ya, sebagainya. Mudarat ya ada. Ya, menciptakan mudarat, Menyakiti diri menyabukkan. sendiri. Sedemikian. Oke. Wis, sudah itu saja. Dan Pak Ustadz, saya ingin tanya, kenapa gitu harus air? Kok enggak daun-daun apa materi bumi yang lainnya gitu? Kenapa harus air yang harus kita wudukkan, harus kita hadaskan gitu? Namanya juga hadas kan mandi kan, pasti pakai air dong. Ya, tapi dalam konteks agama, kenapa harus wudhu gitu? Dibersihkan muka, apa nilai filosofi serta pengertiannya gitu Ustaz? Kenapa kok harus air? Kenapa enggak wudhu sama Ustadz saja? Ustadz dikumpulin banyak-banyak sampai 2 bola diwudhukan gitu. Coba. Kenapa enggak? Sebenarnya pertanyaannya agak ngeyel. Tapi ya sudah. Ya, Saya jawab. namanya juga Ya. konsekuensi Ustadz yang diundang ke Islam Santuy itu harus banyak referensi sampai kepada hal-hal yang sangat lucu tapi sangat mempertanyakan otak kita, kenapa kok harus air? Enggak uduk sama kiai saja, enggak uduk sama Habib dikumpulin sampai 2 kola gitu uduk. Gitu. Kenapa harus air? Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi." Allah taala menurunkan air dari langit Yes. teruntuk kalian supaya bersuci. Begitu. Memang Sedangkan ada bersuci dalam konteks bukan air, yakni menggunakan debu. Namun ada batasan-batasan tertentu yang diperbolehkannya menggunakan debu. Contoh seperti halnya tidak ada air sama sekali ataupun sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Begitu. Sedemikian. Oke. Jawabannya sangat ringkas, Karena Islam santuy. santai dan simpel. Tak perlu jelimet-jelimet. Allah Ta'ala menurunkan, tapi kan biasanya ada alasan Ustaz. Kenapa kok air? Alasannya Allah Ta'ala itu. Kenapa gitu kalau ada? Karena Kalau di Kebutuhan. hutang enggak apa-apa. iya, kebutuhan sehari-hari untuk membersihkan badan pun harus menggunakan air. Kalau pakai Ustadz yang banyak. Kalau juga. misalnya pakai ustadz kan nggak mungkin begitu. Sama Kalau Habib. misalnya pakai debu, maaf ya, pakai debu misalnya, bukan pakai ustadz, pakai debu saja. Kita menggunakan debu kalau bersuci, ya kotor badannya. Nah, terus kenapa gitu? Pas airnya nggak ada disuruh tayamum kan? Ya, tayamum. Kan itu mengotori diri sendiri dengan debu. Debu yang bercampur dengan tai sapi, tai kambing kan nggak tahu kita kan. Dari mana asal usul debu tersebut? Ah, Begitu. mengotori diri sendiri. Dalam ilmu usulul fikih dijelaskan al aslu fil asya'i al ibahah. Atau dalam kategori lain al aslu fil asya'i al halal. Atau tidak najis dan lain sebagainya.
Jadi ketika kita menggunakan debu, namun kita tidak mengetahui debu ini telah diinjak oleh sapi, terkena kotoran dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang penting asalnya kita, dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan debu tersebut dikategorikan tidak bisa digunakan gitu. Memang sudah kita melihat secara langsung bahwa ada tai sapi gitu Ya, di misalnya, debu. sebenarnya. Terus ada tai sapi, Salim kan bodoh di tayamumin gitu Ustaz. Ya. Ada tai sapi. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi itu al aslu fil asya Al-ibahah. al ibahah. Ingat teman-teman, al aslu fil asya al ibahah. Oke. Jadi menurut saya untuk just 1 second minute, jumpa lagi minggu lagi. Saya Maulana Segaf, Dan Ustadz. Mas Alex. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.